Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga semuanya anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tentunya anak-anak bersemangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita masih pada pembelajaran tematik 2E. Subtema yang keempat yaitu pelajaran ketiga dan pelajaran kedua, belajar dari pengalaman dan pengalaman melakukan percobaan. Mari anak-anak, kalian siapkan buku tematik kalian, kita belajar bersama. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Untuk yang bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar percobaan tentang perubahan wujud benda. Kita juga akan belajar menyebutkan contoh-contoh perubahan wujud benda. Dan kita juga akan mencari tahu penyebab dari perubahan wujud benda tersebut. Untuk yang matematika, kita akan mengenal nama-nama bulan dalam satu tahun, juga jumlah hari dalam setiap bulannya sesuai kalender. Untuk yang SBDP, kita akan belajar mengurutkan cara mengolah bahan buatan untuk membuat hiasan. Mari anak-anak kita lanjutkan materi hari ini. Anak-anak, sebelum kita melihat percobaan tentang perubahan wujud benda, sekarang marilah kita simak cerita berjudul Puding Kesukaan Melati. Anak-anak bisa sambil menyimak ya di halaman 176 sampai dengan 177 buku tematik 2E kalian. Waktu mengikuti studi wisata, semua murid membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Melati membawa nasi, ayam goreng, dan sayur sop. Ia juga membawa air putih dalam botol dan puding. Puding adalah salah satu makanan kesukaan Melati. Ia membuat puding itu bersama ibunya. Mula-mula, puding itu berbentuk serbuk. Ketika hendak dimasak, serbuk bahan puding tersebut diberi air dan gula pasir, lalu direbus sampai mendidih. Melati membantu Bu Ratih menyiapkan cetakan. Bu Ratih menuangkan puding ke dalam cetakan. Setelah dingin, puding yang tadinya berbentuk cair berubah menjadi padat. Melati menanyakan penyebab perubahan tersebut kepada ibunya. Bu Ratih menjelaskan bahwa puding yang tadinya cair itu berubah wujud menjadi padat karena didinginkan. Bu Ratih menjelaskan lagi bahwa jika dipanaskan atau didinginkan, benda dapat berubah wujud. Dari pengalamannya membuat puding, Melati mendapat pelajaran tentang perubahan wujud benda. Ya, anak-anak, berdasarkan cerita tadi, coba anak-anak ingat kembali, apakah anak-anak pernah mengalami beberapa peristiwa atau aktivitas anak-anak yang membuat suatu benda dapat berubah wujudnya? Misalnya dari cair ke gas, atau padat ke cair, atau cair ke padat, seperti yang dialami oleh Melati. Coba anak-anak ingat kembali ya. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang wujud cair, padat, dan gas. Beberapa benda wujudnya bisa berubah, misalkan dari cair ke padat, padat ke cair, cair ke gas. Seperti pada bacaan yang tadi telah kita simak, puding yang masih berbentuk cair berubah menjadi padatan, yang sehingga puding tersebut dapat dipotong-potong. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali benda-benda yang mengalami perubahan wujud, serta kita akan melihat beberapa demonstrasinya. Mari anak-anak.
Kita simak. Ya, anak-anak, Ibu akan menampilkan salah satu peristiwa perubahan wujud benda. Anak-anak boleh sambil melengkapi ya di halaman 189. Jika anak-anak ingin mempraktikannya juga, anak-anak boleh mempraktikannya, tetapi harus didampingi oleh orang tua, kakak, atau siapapun yang lebih besar daripada anak-anak. Pertama-tama, Ibu akan menyalakan lilin tersebut menggunakan macis. Kita nyalakan dulu ya lilinnya. Nah, jika sudah terbakar, maka Ibu akan menunggu sampai lilin tersebut menghasilkan lelehannya. Lelehan dari lilin tersebut adalah berwujud cair. Anak-anak bisa kita lihat ya, pada video berikut akan ada tetesan-tetesan hasil lelehan dari lilin. Ya, anak-anak bisa melihat ya, terdapat tetesannya yang berbentuk wujud cair. Kemudian setelah didiamkan, ternyata wujud dari tetesan tersebut membeku ya anak-anak, menjadi keras, bentuknya menjadi padat. Kira-kira apakah anak-anak tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, anak-anak, sekarang Ibu akan menyemprotkan minyak wangi pada lengan. Lengan Ibu menjadi basah karena minyak wangi yang berwujud cair tersebut. Ketika didiamkan beberapa saat, lengan Ibu menjadi kering dan yang tertinggal hanya ada aroma dari minyak wangi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ya, anak-anak, Ibu lanjutkan percobaan perubahan wujud benda satu lagi, yaitu es batu yang Ibu letakkan secara terbuka di atas sebuah piring kecil. Ibu letakkan beberapa saat, maka es batu tersebut yang tadinya berwujud padat menjadi cair karena dibiarkan. Ya, anak-anak, tentunya anak-anak harus mencari tahu ya, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi. Anak-anak boleh sambil melengkapi di halaman 189 dan tidak perlu dikirimkan. Tetapi anak-anak jangan lupa untuk mengisi hasil pengamatan anak-anak di halaman 190 sampai dengan 191 dan ini harus dikirim akan menjadi penilaian hari ini. Ya, anak-anak, tadi kita sudah melihat bahwa es batu yang diletakkan di tempat yang terbuka akan mencair. Es batu yang awalnya berwujud padat berubah wujudnya menjadi cair. Maka hal ini dapat kita sebut sebagai peristiwa mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Es batu tersebut tadinya berada di dalam kulkas yang suhunya sangat dingin. Kemudian ketika diletakkan di tempat yang terbuka, suhunya menjadi panas. Sehingga akibat dari pemanasan tersebut, maka es batu tersebut akhirnya mencair. Dapat kita katakan, peristiwa mencair disebabkan oleh adanya pemanasan. Kemudian,
peristiwa ketika lelehan lilin yang tadinya berbentuk cair, ketika dibiarkan lama-lama, lelehan tersebut akan mengeras. Kemudian wujudnya menjadi padatan. Lalu, misalkan ketika anak-anak membuat es batu, awalnya anak-anak menuangkan air ke dalam cetakan-cetakan, kemudian cetakan tersebut dibiarkan beberapa saat di kulkas atau anak-anak sebut dengan freezer. Lama-kelamaan, air tersebut tidak lagi wujudnya jadi cair, tetapi wujudnya berubah menjadi padat, yaitu menjadi es batu. Nah, hal ini dapat kita sebut sebagai peristiwa membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair ke padat. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan suhu yang tadinya panas jadi dingin, atau kita sebut sebagai pendinginan. Pendinginan dapat membuat suatu benda berubah wujud, yaitu membeku. Kemudian, ketika anak-anak merebus air akan mendidih ya anak-anak. Air tersebut ketika sudah mendidih, lama-lama jika dibiarkan terus dipanaskan, dapat habis. Air tersebut tidak hilang, melainkan berubah wujudnya, yang tadinya cair menjadi gas atau menjadi uap. Sama halnya ketika anak-anak misalkan mencuci pakaian. Pakaian tersebut sangat basah ya anak-anak, atau mempunyai kandungan air yang sangat banyak. Kemudian anak-anak jemur di bawah panas sinar matahari dan lama-kelamaan kain tersebut dapat kering. Lalu kemana airnya? Airnya menguap ke udara. Maka peristiwa ini dapat kita sebut yaitu menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi wujud gas. Nah, anak-anak, tentunya penguapan ini diakibatkan oleh adanya pemanasan. Ya, anak-anak, agar anak-anak lebih memahami, anak-anak boleh sambil melengkapi keterangan gambar yang ada di halaman 179 sampai dengan 181 buku tematik 2E kalian. Tugas ini tidak perlu anak-anak kirimkan, tetapi tetap harus anak-anak kerjakan agar anak-anak memahami perubahan wujud benda. Nanti anak-anak akan mengerjakan soal di Google Form di Google Classroom. Untuk itu, anak-anak harus lebih dulu memahami ya tentang perubahan wujud benda ini. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran satuan waktu lainnya yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tahun, bulan, dan hari. Sekarang anak-anak perhatikan kalender berikut ini. Kalender tersebut berisi nama bulan, nama hari, serta tanggal-tanggal. Anak-anak bisa melihat ya bahwa satu tahun terdiri dari 12 bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Setiap bulan mempunyai jumlah hari yang berbeda-beda. Anak-anak coba sebutkan terlebih dahulu nama-nama bulan dalam satu tahun. Anak-anak tuliskan di halaman 194 dan tidak perlu dikirimkan ya. Kemudian anak-anak cermati. Pada kalender tersebut terdapat bulan-bulan yang jumlah harinya berbeda-beda. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, dan ada juga yang 28 hari. Anak-anak bisa melihat
bulan-bulan 30 hari yaitu seperti bulan April, September, dan November. Kemudian anak-anak cermati lagi ya, bulan apa saja yang terdiri dari 31 hari. Kemudian anak-anak tuliskan di halaman 194 buku paket kalian. Jika anak-anak sudah melengkapi, nanti anak-anak akan mengerjakan soal di Google Form berdasarkan nama-nama bulan, juga jumlah hari dalam satu bulan. Anak-anak juga ingat ya, dalam satu minggu terdapat 7 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, anak-anak, setiap tahun kita pasti akan mengganti kalender di rumah kita. Kalender yang sudah tidak terpakai dapat kita manfaatkan untuk membuat hiasan. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kalender bekas untuk dibuat sebagai tirai. Kita akan membuat gantungan dari kalender. Pertama-tama, anak-anak harus menyiapkan bahan dan alat ya, yaitu kalender, gunting, lem, pensil, penggaris, dan benang. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, anak-anak buatlah pola segitiga pada kalender tersebut. Kemudian anak-anak gunting pola tersebut dengan rapi. Lalu anak-anak beri lem pada potongan-potongan yang sudah anak-anak gunting. Kemudian setelah itu anak-anak gulung sampai habis, sampai semua permukaan dari kertas tersebut tergulung rapi. Setelah itu, anak-anak akan menyambungkan antara satu gulungan dengan gulungan yang lain menggunakan benang. Ketika disatukan, maka gulungan-gulungan tersebut akan menjadi panjang, sehingga akan membentuk tirai. Nah, nanti anak-anak cukup melengkapi kalimat langkah-langkah membuat gantungan di halaman 196. Tugas ini tidak perlu anak-anak kirimkan ya. Anak-anak cukup melengkapi di buku paket anak-anak. Jika anak-anak mempunyai waktu luang, anak-anak boleh mencobanya di rumah. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi refleksi dan melakukan aksi yang ada di halaman 183, 197, dan 198 buku tematik 2E anak-anak. Lalu Ibu ingatkan untuk penilaian hari ini, yaitu ada penilaian matematika, mengerjakan soal di Google Form, lalu penilaian bahasa Indonesia, baik yang di Google Form atau yang di buku paket langsung. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.